Ya. Hah? Iya, akan disaksikan ke siapa kalau nggak ada saksi? Kecuali memang keadaan tidak memungkinkan. Misalnya ya seperti orang Eskimo tadi, atau orang Jepang, atau orang mana lingkungannya kafir semua, dia tahu Islam karena dari internet misalnya, atau mungkin sering berhubungan dengan seorang muslim yang ada di Saudi misalnya, atau Indonesia misalnya, ya mungkin dipersaksikan kepada si fulannya itu ya. Kalau tidak memungkinkan, ya persaksikan di hadapan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada kesempatan kok sembunyikan, ya ini yang tidak sah. Sebagaimana Heraklius tadi, sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, tidak menyaksikan karena kesombongannya. Maka nggak boleh sombong ya. Wallahu a'lam. Adakah nama yang semisal dengan Abdurrahman atau Abdullah untuk anak perempuan? Kapan hendaknya memberikan nama untuk anak? Abednya diganti amat ya. Abed kan budak laki-laki, budak perempuan amat, amatullah, amaturrahman kalau mau ya. Tapi tidak, saya kira nggak menjadi kebiasaan para sahabat. Oleh karena itu ambil saja yang menjadi kebiasaan para sahabat. Ambil saja yang sudah ada. Ada Asia, ada Maryam, ada Khadijah, ada Aisyah, ya, Zainab. Zainab ini pilihan Nabi untuk mengganti sesuatu yang baik. Ya, barrah kan baik. Barrah itu kan tanda sebuah kebaikan. Nabi nggak mau punya istri namanya Barrah, kebaikan, baik. Artinya baik, Barrah itu khair. Beliau tidak mau punya istri namanya Barrah itu baik. Maka diganti dengan Zainab. Artinya apa Zainab? Nggak ada artinya. Nggak ada artinya, sama dengan Adam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Utsman, Zubair, Tolha, semuanya nggak ada artinya. Nama itu memang tidak harus ada artinya. Nama-nama para nabi, para rasul, para sahabat umumnya, mayoritasnya tidak ada artinya. Ya. Untuk memberikan nama kapan saja, bahkan sebelum anak kita lahir kita sudah merencanakan, boleh. Bahkan sebelum nikah, nanti kalau saya nikah punya anak akan saya namakan Zainab misalnya, ya boleh, boleh. Mengumumkannya itu jangan sampai jangan lewat 7 hari ya. Saya kira ini tidak haram ya, tapi jangan sampai sudah 7 hari belum dapat nama, belum diumumkan. Adapun 1 hari boleh, seperti Ibrahim diberi nama Ibrahim oleh Nabi SAW itu di hari pertama. Tadi malam telah lahir putraku, aku berikan nama seperti nama ayahku Ibrahim, di hari pertama. Boleh. Bagaimana hari kedua, ketiga, enggak masalah ya. Ya. Bukan diperbolehkan lagi, dianjurkan malah. Dianjurkan kalau nama kita itu bermasalah, dianjurkan. Namanya terlalu tinggi, matahari agama, bulannya agama, penolong agama, yang pakai din itu kan tinggi sekali.
mataharinya agama, bulannya agama, Komarudin, Samsudin, Nasiruddin, ini kan luar biasa tinggi. Ya Al-Barrah aja Nabi nggak mau, karena biasanya ada aja masalah nanti, akan ada kalimat yang tidak enak didengar gitu. Nah, salah satunya Nabi SAW ketika beliau ditanya kenapa Al-Barrah yang memang artinya baik engkau ganti dengan Zainab yang gak ada artinya. Nah, beliau mengatakan, atau para sahabat mengatakan, Nabi tidak mau ketika keluar dari rumah Barrah menuju istri yang lain, orang pada ngomong yakhrujun nabiyyu indal Barrah min indil Barrah, kharajan nabiyyu min indil Barrah. Nabi keluar dari, maksudnya Nabi keluar dari rumahnya Barrah, ini kan nggak ada masalah kan. Nah, tapi Nabi keluar dari kebaikan, Nabi keluar dari kebaikan, itu kan jadi nggak enak didengar. Sama dengan orang namanya khair, baikan ya. Ada khair nggak rumahnya? Di rumah ada khair, di rumah ini nggak ada khair, rumah ini nggak ada kebaikan, kan nggak enak ya. Makanya nama-nama khair, kebaikan, keselamatan, agama, Islam, jangan ya. Apalagi nama takdir itu bahaya tuh, nama takdir itu ya. Kalau dia jujur terus, kalau sekali bohong kan, atau dia pembohong, orang nggak percaya lagi saya sama takdir sekarang. Nah, kan nggak enak didengar ya. Maksudnya si takdir tukang tape itu kan ya, orang dengar kan nggak enak ya, saya nggak percaya lagi sekarang sama takdir ya, gara-gara nama takdir dia suka bohong. Maka jangan nama-nama seperti itu, ambillah nama yang memang nggak ada artinya. Ya sudah banyak sekali, ratusan kan, dari nama para nabi, para rasul, para sahabat, tinggal ambil salah satunya yang sekitar kita belum ada. Usman udah ada no sepupu, Ali udah ada no ponakan ya, Zaid belum ada, bolehlah Zaid itu. Zaid udah ada, siapa, Zubair atau Nuh atau Ishak, Yakub, gampang, mudah sekali. Nah, kalau bermasalah ganti nama, tidak harus iya, tidak harus bubur merah, bubur kuning, dan tidak harus mengganti KTP, ijazah, paspor, SIM, udah biarin aja. Yang penting panggilannya, jangan ada panggilan itu yang sehari-hari kita dengar kan panggilan. Kalau KTP, paspor, segala macam orang nggak ada yang tahu, orang disimpan kan. Yang penting panggilannya gitu, ganti panggilan mudah. Wallahu a'lam. Ya. Dari hadis-hadis yang dulu yang pernah diumumkan oleh ulama itu masuk ke sini tuh para ulama-ulama yang sekarang atau mungkin para penuntut ilmu ini bisa dapat fawaid baru lagi dari satu hadis yang pernah dikaji sama ulama sebelumnya. Bisa, sangat bisa ya. Seperti hadis tanah itu. Jadi tidak mentang-mentang ulama dulu pasti lebih banyak fawaidnya. Justru Nabi mengatakan rubba hamili fikhin, berapa banyak si para pembawa ini kalah sama orang yang dibawakan gitu. Kalau istilah kita, guru kalah sama murid, hal yang lumrah kan, guru kalah sama murid ya. Guru mengeluarkan fawaid 10 dari hadis itu, muridnya ternyata bisa mengeluarkan 12 atau 11. Mustahil? Tidak mustahil gitu. Dan itu sudah terjadi. Ada seorang syekh yang terkagum dengan muridnya, padahal sebuah fawaid yang luar biasa, fawaid itu lupa saya. Syekh ini mengatakan, wallahi saya hafal hadis ini dari 40 tahun yang lalu, saya hafal hadis ini dari 40 tahun yang lalu, tapi baru sekarang saya mendengarkan fawaid itu. Berarti pertanyaan antum terjawab. Bisa karena ilmu ini luar biasa tentang fawaid itu. Wallahu a'lam.
habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.